Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-10 bersama Ibu Septi Handayani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita masih melanjutkan bab novel, yaitu bab keempat ya nak ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis novel. Novel itu ada berbagai jenis. Yang pertama kita lihat dulu berdasarkan genre. Itu ada novel romantis, misteri, komedi, horor, dan inspiratif. Apa itu novel romantis? Novel romantis adalah novel yang menceritakan kisah percintaan. Biasanya percintaan anak muda ya, kadang juga tentang percintaan dalam rumah tangga dan sebagainya. Pokoknya kisah percintaan itu namanya romantis. Contohnya ada Dilan, ini untuk remaja ya. Ada Seperti Hujan, ini untuk dewasanya. Kemudian novel misteri. Contoh ini Sherlock Holmes, Misteri Hantu Hijau. Novel misteri ini adalah novel yang menceritakan apa ya, seperti kasus-kasus misteri yang harus dipecahkan ya. Itu biasanya kalau novel misteri. Kemudian yang ketiga ada novel komedi. Contohnya itu ada Babi Ngesot, Radikus Makan Kakus. Ya tentu saja novel komedi ini berisi komedi, kelucuan-kelucuan, humor ya biasanya isinya. Kemudian yang keempat ada novel horor. Horor tentunya berkaitan dengan penampakan hantu, makhluk mistis ya dan sebagainya ya. Itu horor. Contohnya ada Danur, mungkin ada yang pernah nonton, pernah membaca ya. Kemudian ada Kisah Tanah Jawa. Ini biasanya kebanyakan tentang makhluk apa ya, bisa dikatakan yang mempunyai indera keenam, makhluk halus dan sebagainya, itu kalau horor. Kemudian ada yang kelima, novel inspiratif. Maksudnya novel inspiratif adalah novel yang memberikan inspirasi, memberikan apa ya, petua-petua, nasihat-nasihat, memberikan harapan bagi pembacanya ya, agar terinspirasi. Contohnya ada Laskar Pelangi, pasti sudah tahu semua itu ya. Negeri Lima Menara, itu juga bercerita tentang persahabatan, tentang kesuksesan ya anak-anak dan sebagainya. Itu namanya inspiratif. Kemudian yang B, novel berdasarkan isi dan tokohnya. Ada novel ten lead ini contohnya ada Mariposa, Pacaran, Dirnata dan sebagainya yang berkaitan dengan remaja. Ya, jadi tentang remaja. Isi dan tokohnya remaja itu ten lead. Kemudian chick lead, isi dan tokohnya tentang perempuan dan kesibukannya. Ini biasanya usianya sekitar kuliah atau universitas atau bekerja. Ya, novel ini tentang perempuan bekerja dan segala impiannya. Contohnya itu ada Resign, Miss Jutek dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, novel song lead. Ini berkaitan dengan lagu-lagu ya, novel dari sebuah lagu, menginspirasikan atau dari lagu dibuatlah sebuah novel. Contohnya Ruang Rindu, Lelaki Buaya Darat, ini kan semuanya dari sebuah lagu yang dibukukan atau dibuat cerita seperti novel. Kemudian novel dewasa. Novel dewasa ini jangan berpikiran dewasa itu dalam apa ya, hal-hal yang pornografi, porno aksi atau yang hot, yang panas, bukan. Novel dewasa ini ceritanya atau isi dan tokohnya itu tentang orang yang dewasa. Dewasa itu dikatakan 21 tahun ke atas ya nak ya, atau bisa dikatakan novel wanita karir atau seorang laki-laki yang sudah mapan ya, itu bisa seperti itu ceritanya. Atau tentang kekeluargaan, tentang keluarga cemara, ini contohnya ya. Kekasih Impian, ini tentang pernikahan. Ini novel muslim. Jadi kalau dalam muslim itu tidak ada pacaran, jadi dia langsung menikah dan dia menemukan dalam diri suaminya itu sebagai kekasih impian. Nah itu, ini dari isi dan tokohnya. Kemudian yang C, novel berdasarkan kebenaran cerita. Jadi ada dua, novel fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu berisi cerita, biasanya hayalan, imajinatif. Kalau non-fiksi ini kenyataan, biasanya pengetahuan ya, berisi tentang hal-hal yang memang ada, bisa dibuktikan kebenarannya, itu namanya non-fiksi.
Kalau novel fiksi contohnya apa ya? Novel-novel seperti ini tadi, Negeri Lima Menara, Babi Ngesot, Dilan dan sebagainya, itu novel fiksi berisi cerita. Kalau non fiksi ini biasanya buku-buku pengetahuan seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya, buku-buku pelajaran ya, mungkin psikologi populer, itu bisa termasuk novel non fiksi. Kemudian yang keenam, tadi yang kelima jenis-jenis novel, yang keenam kaidah atau ciri kebahasaan novel. Yang pertama diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi dalam menulis, membuat sebuah cerita, novel ya, kita harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan dalam cerita. Jadi kata-katanya itu harus sesuai, selaras dengan isi cerita tentunya. Jadi penting dalam membuat novel, membaca novel, diperhatikan diksinya. Kemudian idiom. Idiom itu apa? Idiom itu ungkapan, Nak. Maknanya kiasan atau ada makna tambahan. Contohnya apa? Gulung tikar, buang angin, ya, dan sebagainya. Ini biasanya dalam novel seringkali ada idiom-idiom. Apalagi untuk zaman sekarang mungkin ada idiom-idiom yang viral di anak muda zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, kalimat atau kata-katanya dalam novel itu harus menghidupkan perasaan dan menggugah emosional pembacanya. Jadi intinya apa ya, kata-katanya itu indah dan menghidupkan ceritanya, perasaan. Sehingga respon pembaca itu saat membaca itu seolah-olah mengikuti, ada di dalam cerita. Jadi seolah-olah hidup cerita yang kita baca. Semakin menggugah perasaan, semakin novel itu bagus. Semakin laris manis di pasaran. Semakin orang tidak melupakan ceritanya, ya. Makanya kalimatnya itu penting. Harus dicari kata-kata yang indah, yang menggugah perasaan, ceritanya, jalan ceritanya juga harus bagus sehingga dia menghasilkan sebuah cerita yang apik, yang keren, ya. Nah, untuk buat kalimat yang baik, yang bagus itu harus ada syarat. Syaratnya itu harus kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi? Harus ada satu ide cerita. Ide pokoknya satu yang mau diceritakan dalam sebuah novel. Kemudian padu, kalimat-kalimat dalam novel tersebut harus padu, berkesinambungan, berkaitan, kalimat satu, kalimat dua dan sebagainya harus berkesinambungan sehingga novelnya bagus dan menarik. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk kali ini. Nanti kita akan lanjutkan, lebih lengkapnya ada di Google Classroom ya, Nak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.